Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Oke, meski di luar sana lagi terik-teriknya gitu ya Pak Pri, lagi panas. Saya kira lagi lucu-lucunya nih Pak Pri yang di luar sana. Tapi tenang, kalau di sini tuh melihat senyumnya Pak Pri tuh lagi menyejukkan gitu ya, adem gitu ya kan, nggak jadi panas lagi. Oke, sudah bersama saya hari ini ada Pak Pri. Beliau adalah salah satu pelopor Kampung KB yang ada di Kota Madiun gitu ya Pak Pri. Enggak juga sebenarnya. Oh, enggak. Kebetulan. Kebetulan. Oke, apa kabarnya nih Pak Pri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pri sudah mampir ke podcastnya kawan Diska hari ini. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan mengurusi Kampung KB-nya nih kayaknya ya. Oke Pak Pri, ngomongin soal Kampung KB. Sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan Kampung KB? Apakah Kampung KB itu orangnya ber-KB semua? Apakah ada foto-fotonya KB-KB, nah apa sektor KB, ya, kontrasepsi. Ya betul. Oke, apa sih sebenarnya Kampung KB itu apa sih gitu? Kalau definisi awalnya kampung, tapi biasanya gitu, ketika orang mendengar kata-kata Kampung KB, konotasinya mesti keluarga berencana. Kemudian di dalamnya banyak tadi alat kontrasepsi gitu ya. Memang definisi pertama itu memang kampung keluarga berencana, memang awalnya seperti itu. Akhirnya ada perubahan definisi menjadi kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas. Di mana di situ adalah sebuah satuan wilayah desa, ya terdapat integrasi, konvergensi dalam penyelenggaraan, pemberdayaan dan juga penguatan institusi keluarga. Kemudian di dalamnya itu yang menyangkut seluruh dimensi keluarga, ada 8 dimensi keluarga di situ. Nah, tujuannya apa? Untuk memberdayakan, juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga maupun masyarakat. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Oke, jadi untuk meningkatkan kualitas dan juga supaya keluarga-keluarga ini sejahtera gitu ya, Pak Pri, tujuannya. Makanya namanya kampung keluarga berkualitas, harapannya seperti itu. Oke, nggak jadi bukan lagi kampung keluarga berencana, tapi kampung keluarga berkualitas gitu ya, Pak Pri. Menurut undang-undang yang baru gitu ya. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri Pak Pri, yang ada di dalam Kampung KB itu apa aja nih? Di dalam Kampung KB ini terdiri ada beberapa poktan ya, kelompok kegiatan, mulai dari poktan yang namanya Rumah Data Kependudukan. Di situ adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan, kemudian memverifikasi, menganalisis, menyajikan data, baik data keluarga maupun pembangunan di desa. Seperti itu. Terus kemudian ada poktan lagi yang masuk pada Tribina. Ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, kemudian ada PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Seperti itu kegiatannya. Oke, kalau kemudian ada tambahan lagi, ini program dari BKKBN Pusat, ada namanya Dahsyat gitu. Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu tambahan. Kemudian ada tambahan lagi sekarang, ada sekolah lansia banyak sekali ya. Gitu ya. Oke, ada Selantang yang kemarin lagi hits sekali ya Pak Pri ya, sekolah lansia tangguh. Nah, tadi juga dijelaskan sama Pak Pri ada Rumah Dataku, kemudian ada PKL, PKR, kemudian ada PIKR gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu dikelola sendiri oleh kader yang ada di kelurahan atau bagaimana nih? Memang tujuan Kampung KB kan pemberdayaan. Jadi pemberdayaan berarti seluruh kegiatan tadi memang masyarakat yang punya partisipasi sepenuhnya. Sedangkan OPD hanya mensupport di dalam memfasilitasi kegiatan, termasuk mungkin mengadvokasi jika kebutuhannya dengan OPD lain untuk intervensi di Kampung KB. Gitu. Nah, nih tadi saya tertarik sama yang Selantang ya. Ini termasuk inovasi baru yang ada di Kota Madiun gitu ya Pak Pri ya? Selantang sendiri program nasional. Program nasional. BKKBN bekerja sama dengan IRL, Indonesia Ramah Lansia, membuat yang namanya Sekolah Lansia Tangguh. Kemudian dari inisiatif daripada PKK Jawa Timur dan BKKBN Perwakilan Jawa Timur, ada yang namanya lagi
SOTH. Oke. Sekolah Orang Tua Hebat. Itu ada juga seperti itu. Nah, oke, tadi kalau Selantang ini kan baru kemarin angkatan 1 nih ya, Bapak Pri ya. Standar 1. Angkatan 1 standar 1. Oke, apakah ada standar-standar lain nih, Pak Pri? Ada standar 2 sampai standar 3 nantinya. Itu berjenjang. Berjenjang. Maksudnya berarti yang di wisuda kemarin itu bisa melanjutkan di standar 2, 3 gitu kah? Atau berbeda orang lagi, Pak Pri? Sama, jadi nanti ini yang standar 1, angkatan 1 sudah kemarin di wisuda. Kemudian nanti insya Allah habis lebaran sekitar bulan Mei dimulai angkatan 1 standar 2. Kemudian kalau sudah selesai juga lagi standar 3 dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk standar 1 yang antri ini juga masih sudah banyak ya. Antri ya, sekolah lansia ini antri ya sampean ya. Iya. Memang dari awal itu ketika kita men-launching itu sekolah lansia tangguh, mindset lansia yang ada itu, lansia kok disuruh sekolah bawa buku, harus nulis, kemudian harus ada ujian dan lain sebagainya. Ternyata begitu kita coba, kita laksanakan, ternyata malah punya antusias tinggi. Apalagi dari Kampung KB KPND sendiri memberikan inovasi. Jadi juknis yang ada dari provinsi itu kita rubah, akhirnya membuat inovasi. Di kelas itu menyenangkan, kemudian di kelas itu ada sesuatu yang baru yang belum mereka lakukan. Bahkan beberapa kali saya ketemu lansia yang sudah lulus ini menanyakan lagi, Pak kapan sekolah lagi? Seperti itu. Ketagihan ya jadinya ya. Ketagihan. Oke, saya tertarik nih sama Selantang ini, tertarik karena memang baru kemarin itu baru 1 angkatan aja ya Pak Pri ya yang baru di wisuda. Nah, tapi sudah banyak yang antri nih. Nah, tadi disampaikan juga sama Pak Pri bahwa di sekolah lansia tangguh ini tuh nggak cuma materi aja, tapi dibuat yang menyenangkan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak Pri yang ada di sekolah lansia tangguh ini? Kok sampai antri-antri? Menyenangkan gitu ya? Memang kita inovasi Mbak, memang sebelumnya kita kumpul. Ya, yang terpenting kalau menurut saya kita cari pengurus Selantang dulu, itu yang benar-benar satu frekuensi ya. Jadi kalau kita satu frekuensi, satu tujuan, itu insya Allah nanti dalam pelaksanaan gampang, karena memang frekuensinya sama. Karena satu tujuan, satu kepala sama. Gitu ya, betul. Ya memang beberapa kali saya sampaikan sama teman-teman ya, memang kegiatan ini ada kegiatan sosial ya. Saya tekankan tentang fastabiqul khairat tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah pengurus kami itu yang Selantang itu ada 11 orang. 11 orang, padahal di juknisnya itu hanya 1-2 orang. Kita inovasi jadi 11. Nah, bagaimana sekolah itu sampai akhirnya banyak orang nyun sewu dalam tanda petik ketagihan Pak. Iya, betul. Pertama begitu datang ada cek kesehatan, kita mandiri ya, dalam artian bukan cek kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya medical check up ya, hanya tensi. Seperti ketika mereka mengetahui tensinya minimal bisa mengendalikan, ketika tinggi bagaimana harus berobat dan lain sebagainya. Nah setelah itu masuk kelas, kemudian alhamdulillah juga difasilitasi oleh Dinkes PP dan KB lewat dari Balik KB sendiri. Di situ kita dipinjami proyektor, kemudian ada komputer juga difasilitasi. Nah, kita langsung tampilkan di YouTube tentang pelajaran-pelajaran bagaimana tentang lansia. Setelah itu ada coffee break atau tea break gitu. Ibu-ibu disuruh, nanti pengurus itu sudah ada bagian memasak itu ada sendiri, yang bagian seksi konsumsi ya. Seksi konsumsi ada sendiri, ada tea breaknya. Kemudian habis itu ada hiburan. Jadi di tengah pelajaran kesehatan misalnya nanti membahas narasumbernya dari puskesmas tentang diabetes. Nah, di setengah itu kita potong untuk tea break. Kemudian ada hiburan di dalamnya. Lansia misalnya ingin nostalgia dengan lagu-lagu yang zaman dulu, jadul-jadul, lagu-lagu lawas kita ambilkan di YouTube itu. Jadi akhirnya ada beberapa lansia itu yang tidak pernah pegang mic selama seumur hidupnya, di Selantang pegang mic kayak gitu. Ini bakat terpendamnya muncul nih akhirnya ya. Akhirnya kita sendiri pengurus itu merasa juga senang lihat mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek yang mungkin di rumah tidak pernah ketawa lepas, di situ malah bisa ketawa lepas di situ. Habis setelah itu pelajaran kita masukkan lagi, ada motivasi dan lain sebagainya. Nah, terakhir setelah penutupan baru makan bersama, Mbak.
Ada makan bersama juga ini. Aduh, ini sekolah apa? Sekolah ya ini ya kayaknya ya. Makan bersama, menunya ya menu harian yang tentunya untuk sehat untuk lansia lah. Ya. Jadi tentang gizinya lansia. Dan itu pun pengurus tadi saya sampaikan, pengurus tadi begitu kompak, punya satu tujuan sama. Akhirnya apa? Misalnya ada, Pak, saya punya ketela, saya buatkan kue dengan uangnya sendiri. Pengurus itu mengeluarkan. Nah, kemudian Pak, saya ada sayur ini untuk masak lansia besok. Akhirnya keluar juga. Saya punya beras, masuk juga di situ, alhamdulillah. Ya, sekarang karena pengurusnya banyak yang di tempat saya memang kita pengurusnya banyak yang purna. Oke, lansia juga nih ya pengurusnya. Lansia juga, ada yang menjadi peserta juga. Waduh, nah ini nih yang harus ditiru oleh kaum muda-muda nih ya, semangatnya ini para lansia masih semangat untuk sekolah ya. Oke, terus kemudian ada kegiatan lain apa lagi nih Pak Pri selain atau pertemuannya berapa kali ini? Kalau selantang sendiri untuk sementara ini memang di TPK Pengampung KBKPN di situ selantang ya. Pertemuan kalau secara kurikulum itu yang ada dari provinsi itu satu bulan itu 2 kali. Jadi dua minggu sekali. 2 minggu sekali. Selama berapa pertemuan? 11 kali pertemuan ya. Yang pertemuan terakhir itu malah rekreasi itu. Loh. Jadi kurikulumnya rekreasi. Ini kayak kayak anak sekolah beneran gitu ya. Ada rekreasinya. Seperti study tour gitu. Iya, study tour di akhir-akhir kalau mau lulus gitu ya. Kemudian di rekreasi juga kita inovasi, kita ajak rekreasi, kita ajak outbound juga. Lansia itu ada outboundnya. Saya juga mau loh Pak ikut. Outboundnya itu akhirnya ya bukan dalam artian outbound untuk fisik kan. Iya, betul. Paling enggak untuk gitu ya. Iya, untuk kalau di dalam lansia ada dimensi intelektual. Nah, di situ yang kita kuatkan dalam artian supaya tidak pikun dan lain sebagainya. Kita cari outbound yang menggabungkan antara otak kanan dan otak kiri itu. Aduh. Nah ini makanya kok sampai antri-antri itu ini ya, karena di dalamnya tadi juga ada coffee break, tea break, kemudian ada makan siang bersama, ada study tournya gitu ya Pak Pri, ada karaoke-nya. Karena kalau nyon sewu ya, kalau lansia itu kalau cuma materi aja pasti juga akan ngantuk ya, bosen ya. Jadi harus di sela-sela kegiatan itu ada edukasi entertainmentnya gitu ya. Jadi supaya materinya masuk, tapi juga membuat nyaman juga gitu ya Pak Pri. Oke, tadi selantang sudah nih. Nah, apakah selantang ini itu kan baru di kelurahannya Pak Pri di Rejomulyo aja ya Pak Pri ya? Di Madiun masih di tempat kami. Nah, nanti apakah ini yang di Rejomulyo ini akan membuka angkatan baru khusus di Kelurahan Rejomulyo, ataukah juga bercabang nih, buka cabang di kelurahan lain, atau kelurahan lain itu punya treatment sendiri atau punya guru-guru tersendiri nih Pak Pri? Ini untuk angkatan kedua istilahnya ada pengembangan. Pengembangan di Rejomulyo, insya Allah juga di dalam artian diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan, berarti angkatan kedua. Nah, ini juga bersamaan dengan di tempat lain, di kampung KB yang lain di Kota Madiun, karena harapannya dari Bu Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, minimal satu kecamatan itu ada 1 SOTH dan juga 1 selantang. Nah, sedangkan selantangnya sendiri insya Allah ada di kelurahan atau kampung KB Gedongan, Kelurahan Manguharjo ya. Kemudian yang satunya di kampung KB Josenan, Kampung KB Josenan, karena mewakili taman kalau Josenan. Iya, mewakili kecamatan Taman ya. Kalau Manguharjo mewakili kecamatan Manguharjo gitu ya Pak Pri. Oke, nah ini untuk lansianya sendiri atau siswanya sendiri nih Pak Pri, kan nggak semuanya buka selantang ya Pak Pri ya. Apakah boleh nih kelurahan lain di dalam satu kecamatan ikut di tempatnya Pak Pri, atau ini khusus untuk kelurahan Rejomulyo aja gitu Pak Pri? Enggak. Sebenarnya itu kalau terkait dengan pendidikan itu sebenarnya kan terbuka, siapapun boleh ya bisa masuk. Cuma permasalahannya kan di kuota. Kuotanya hanya 30. Oh, satu angkatan hanya 30 ya Pak? 30. Kemudian yang ngantri sudah penuh. Waduh. Iya, sampai kita itu ditelepon, Pak, kenapa saya nggak dihubungin untuk ikut gitu loh. Begitu tahu ternyata. Lah sebelumnya kan bayangan atau mindsetnya lansia itu, lansia sekolah ya. Begitu tahu loh, kok menyenangkan. Akhirnya banyak yang ingin ikut juga gitu loh.
Nah, yang ini yang sudah antri nih Pak Pri, itu hanya itu baru di Kelurahan Rejomulyo aja atau sudah ada dari kelurahan lain juga yang udah ikut antri nih Pak Pri? Dalam artian sebenarnya kalau antri ya di Rejomulyo sendiri, tapi yang ingin ikut sebagaimana kegiatan selantang itu dari kabupaten itu Nah, ini di tempat saya ndak ada Pak. Kalau ada pun saya mau ikut loh. Nah, ini kalau repot. Sudah antar provinsi, antar kota, dalam kota gitu ya. Karena juga kita buat channel di YouTube juga. Oke, nanti bisa disampaikan ya Pak Pri, channel YouTube-nya Pak, biar kawan Diska yang ada di sana itu ikut merasakan euforianya ya sekolah lansia tangguh ini seperti apa sih gitu. Kalau channelnya di Cavendish Official. Oh, Cavendish Official ya. Karena beliau ini pengurusnya Kampung KB Cavendish di Kelurahan Rejomulyo ya. Oke, Pak Pri. Untuk yang tadi kan selantang sudah ada nih yang di Kelurahan Rejomulyo. Dan untuk SOTH kemarin kan baru Banjarrejo nih ya. Nah, di Kelurahan Rejomulyo sendiri akan adakah SOTH-nya? Kalau SOTH sesuai apa yang dikehendaki Bu Wali, untuk sementara ini satu kecamatan kan satu SOTH, satu selantang. Nah, SOTH-nya nanti kebagian dari Kampung KB Sejahtera di Klegen. Oh, nanti untuk Kecamatan Kartoharjo ya, khususnya Pak Pri, SOTH-nya akan di Kampung KB Klegen dan selantangnya ada di Kelurahan Rejomulyo gitu ya Pak Pri. Waduh. Nah, ini nih kenapa sampai bisa antri-antri ini tadi sudah dijawab ya. Banyak yang penasaran pasti ya, sekolah lansia kok antri gitu ya, sampai antri ini. Bahkan dari kabupaten kota lain pun pengen ikut nih ya. Padahal ini sudah program nasional, tapi belum semua, mungkin belum semua kabupaten kota menerapkan di wilayahnya gitu ya Pak Pri ya. Nah, Pak Pri, rahasianya nih, kok sampai termotivasi nih mengembangkan Kampung KB yang ada khususnya ada di Cavendish Rejomulyo nih Pak Pri. Pasti kan ada suka dukanya gitu ya Pak Pri ya. Bisa disampaikan dulu dukanya Pak Pri. Sukanya kan pasti banyak ya. Meskipun dukanya banyak nih. Dukanya pasti banyak juga ya. Cuma awalnya memang ketika kita diamanai membentuk satu Kampung KB tahun 2017 itu dulu. Memang pro kontra dalam masyarakat itu pasti ada. Karena di situ salah satu indikator dari berdirinya Kampung KB itu sudah pokoknya mengenaskan. Satu misalnya daerah yang terpencil, kawasan yang kumuh, yang istilahnya KS atau pra-KS-nya banyak. Kemudian di situ capaian MKJP-nya juga sangat rendah dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang serba-serba kurang-kurang gitu. Akhirnya ada pro kontra. Kemudian sesuai dengan tadi Inpres nomor 3 tahun 2022, sekarang seluruh kelurahan atau desa itu wajib membentuk Kampung KB. Jadi seluruh indikator itu sudah hilang karena mungkin dengan adanya Kampung KB pemberdayaan itu begitu terasa muncul, masyarakat itu merasa harus memikirkan wilayahnya sendiri, jadi tidak hanya dalam tanda kutip tergantung pada pemerintah gitu. Nah, sedangkan untuk Kampung KB kami sama, ketika berdiri 2017, yang kontra banyak. Ya bukan banyak, ada. Ada. Apalagi tokoh masyarakat. Wah, ini yang menjadi repot. Yang kontra itu tokoh masyarakat. Akhirnya dia kan dalam tanda petik bisa mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut. Tapi alhamdulillah kita bisa membentuk sebuah pokja, pengurus pokja dan lain sebagainya. Kemudian kita satukan mindset. Seringkali begitu kita kalau rapat biasanya saya buka tentang fastabiqul khairat itu loh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada beberapa hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang punya manfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Lah, ini menjadi motivasi kami. Kenapa? Loh, kita hidup itu kalau nggak punya manfaat itu sebagaimana nyun sewu dalam tanda petik sesuatu yang tidak berguna lah kalau kita. Minimal apa yang bisa kita berikan di lingkungan, tenaga, pikiran itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan kiatnya tadi mencari frekuensi yang sama, yaitu yang paling sulit. Kalau orang pinter banyak orang pinter, tapi yang mau untuk berbuat sesuatu di lingkungan ini yang paling langka ini. Makanya di standar keluarga sejahtera yang topnya itu kan KS 3 plus gitu. KS 3 plus itu keluarga yang punya kemampuan secara finansial, kemudian
tenaganya, pikirannya mau diberikan pada lingkungan, itu langsung istilahnya dapat bintang KS3+ gitu. Itu ya Pak Pri ya, kenapa sih kalau kita itu hidup sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kan juga akan menjadi keberkahan buat kita gitu ya Pak Pri. Itulah motivasinya. Tadi kan dukanya udah nih Pak Pri. Sukanya apa aja nih Pak Pri? Kalau sukanya, kalau ketemu orang banyak gitu ya. Yang pertama, tambah saudara tentunya. Ketika seluruh pengurus kompak dan lain sebagainya, kita tambah saudara. Belum nanti dari tempat-tempat lain ya, di Kota Madiun. Jadi seluruh pengurus kampung KB di Kota Madiun itu kompak. Kita ketemu ya seperti saudara. Jadi tidak ada gap. Wah ini kampung KB. Enggak, kita itu satu saudara. Jadi saling melengkapi. Kita misalnya ada kekurangan, nanti dilengkapi Kelurahan Manguharjo. Yang Klegen ada kekurangan dilengkapi oleh Rejo Mulyo. Ya, kita satu saudara. Kemudian saling bantu gitu ya. Kalau misalnya diklat di provinsi malah banyak lagi dari kota kabupaten yang lain. Itu yang salah satu suka kita di situ. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya itu, kalau menurut saya begini. Saya sering tekankan sama teman-teman. Kita ini tidak bisa mengawal keluarga kita itu 24 jam. Betul. Jadi pengurus saya sampaikan itu, nggak bisa kita ngawal anak-anak kita misalnya merantau kemana, nggak bisa kita kawal 24 jam. Yang bisa mengawal apa? Kebaikan yang bisa kita berikan pada orang lain. Insya Allah nanti imbasnya pada anak-anak kita. Jika anak-anak kita di luar ada kesulitan, insya Allah pasti ada yang nolong lah. Karena imbas tadi ketika orang menanam padi, insya Allah dia akan menuai hasilnya. Gitu. Oke Pak Pri, aduh, ini saya jadi siraman rohani ya siang ini ya. Jadi adem beneran loh di sini. Meski di luar sana lagi lucu-lucunya gitu ya, lagi terik-teriknya gitu. Pak Pri. Ini kan kemarin Kampung KB Cavendish Rejo Mulyo itu kan salah satu pemenangnya yang tingkat nasional ya. Provinsi Jawa Timur. Kebetulan tidak ada lomba nasional. Oh, nggak ada lomba nasional. Berarti tingkat provinsi ya, tahun 2020. Kategori kota tahun 2022 ya Pak Pri. Nah, ini mungkin ini bisa menjadi motivasi juga nih kepada teman-teman yang lain nih. Apa sih kiatnya nih kalau kemarin bisa menang nih Pak Pri? Khususnya yang Kampung KB, karena kan ini lagi ada lomba-lombanya juga nih Pak Pri, lomba-lomba serupa nih. Ceritanya itu, jadi ketika saya sendiri ada urusan di dinas ngantar istri sebenarnya. Iya. Kemudian dapat informasi, Pak Pri ada lomba Kampung KB Percontohan Provinsi. Jadi kan siap nggak ikut? Bagaimana Bu? Harus bikin profil. Berapa waktunya? 3 minggu. 3 minggu harus bikin profil setebal gini. Itu profil apa bantal ya Pak Pri? Oke. Alhamdulillah ya, profil kita bisa buat ya, tentunya dibantu teman-teman dari OPDKB yang ada ya, dibantu dari juga PLKB membantu untuk suplai datanya kayak. Kalau misalnya kami butuh ini ya, akhirnya ya itu seperti itu. Kemudian kita kumpulkan teman-teman yang kembali itu motivasi yang sama, mindset yang sama dengan lomba dan lain sebagainya. Akhirnya ya semua sudah berjalan dengan sendirinya. Alhamdulillah di tempat kami juga ketika seseorang kita kasih amanah di BKR, ketua BKR, mereka bisa mau berjalan sendiri lah, nggak usah kita tuntun. Ketika dia sudah kita tahu misalnya tupoksinya seperti ini, kegiatannya seperti ini, sudah membuat inovasi sendiri, yang BKL membuat inovasi sendiri dan lain sebagainya lah. Jangan di apa istilahnya, maskotnya di Kampung KB Cavendish itu kan di rumah datanya sebenarnya. Maka ketika inovasi itu kita munculkan, ya itu di tempat kami kan untuk untuk data itu sudah digital. Sudah digital. Jadi sudah kita buat sendiri. Ya, saya buat sendiri. Buat sendiri. Jadi Pak Pri nih ya benar-benar pelopor loh. Bener loh kata-kata saya ya, pelopornya. Dari sebenarnya mudah, dari Excel, ya, basisnya dari Excel. Cuma memang harus butuh ketelatenan. Siapapun bisa bikin, yang penting telaten nih. Saya sampaikan, semua pun bisa bikin, yang penting telaten. Kalau di Excel itu kan memang ada beberapa formula yang harus kita. Kalau formula kan ngetiknya kadang banyak rumusnya, harus padahal hanya satu kolom aja ngetik banyak dia. Nah, ini yang akhirnya kita bisa memenangkan lomba itu. Nah, kemudian alhamdulillah pada waktu beberapa hari yang lalu, tanggal 1 dan 2 ada orientasi RDK.
orientasi RDK Paripurna Kampung KB seluruh Jawa Timur. Pada waktu itu di Malang, Bu Kaper sendiri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Bu Maria memberikan apresiasi, bahkan mengatakan, menganjurkan kabupaten kota itu sebaiknya seperti kota Madiun. Jadi untuk untuk rumah datanya tidak hanya dipajang, jadi harus lewat di kita. Digital. Jadi lihat HP saja sudah bisa gitu. Oh, sini nih ya, yang kenapa kok jadi nomor 1 nih di Jawa Timur gitu ya Pak Pri ya. Kemudian Pak Pri? Untuk kegiatan itu alhamdulillah juga dari teman-teman support ya. Pemerintah support, Pak Wali support, akhirnya insya Allah selama ini kan memang rumah datanya itu masih pinjam, begitu kita kemarin dapat juara satu provinsi oleh Bapak Wali Kota direnovasi, ya, sudah lumayan istilahnya kalau terima tamu lumayan lah gitu. Walaupun bangunan tua gitu. Yeah. Tapi Pak Wali alhamdulillah juga berjanji ini untuk tahun ini insya Allah dibuatkan rumah data yang permanen, yang benar-benar yang bisa kita gunakan untuk kegiatan. Dan itu pun teman-teman sudah punya bayangan, Pak, bagaimana kalau nanti di Kampung KB ini kita membuat sebuah unit usaha Pokja Kampung KB. Waduh. Teman-teman minta, usaha apa Bu? Saya sampaikan, usaha apa Bu? Bikin catering bisa Pak, bikin konveksi bisa Pak. Nah, nanti di tempatnya di situ. Nah, tujuannya apa? Saya bilang, tujuannya nanti ketika kita nanti membuat sebuah kegiatan di Kampung KB, kita kan punya dana sendiri untuk operasionalnya gitu. Wah, ini maksud saya cocok ini. Ini tadi ya, kenapa kok keberhasilan itu nggak cuma dari pimpinannya aja ya Pak Pri, tapi juga seluruh elemen yang mendukung. Karena kalau nggak ada yang mendukung, pasti juga kegiatannya tidak akan berjalan. Makanya pemberdayaan ini sangat penting. Pemberdayaan itu mudah diucapkan gitu ya Pak Pri, tapi penerapannya ini yang susah gitu ya. Nah, ini suksesnya untuk menerapkan pemberdayaan nih Pak Pri. Mungkin bisa ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk, nah ini loh, mengajak kader rekreasi dulu kah, atau bagaimana nih Pak Pri untuk mengajak beliau-beliau ini dirangkul nih untuk mencapai tujuan yang bersama-sama yang diinginkan gitu Pak Pri. Ya kalau kiatnya tadi awalnya memang mencari frekuensi yang sama. Kalau orang pinter banyak, tapi frekuensi untuk istilahnya konvergensi, satu tujuan itu. Yang frekuensinya sama itu kan nggak kelihatan Pak Pri ya. Jadi biasanya dilihat dari karakter Bu. Karakter Mbak. Jadi karakter ketika kita sosialisasi atau paling tidak interaksi gitu kan sudah kelihatan. Oh karakternya seperti ini, berarti bisa diajak jalan. Kalau enggak ya sudah enggak. Daripada nanti jadi ribet gitu loh. Kadang kan juga mau ikut-ikutan aja, ada yang begitu kan Pak Pri ya, masyarakat itu juga memang ada yang benar-benar mendukung, tapi juga ada cuma ikut-ikutan aja. Nah nanti kalau ada suatu dibebankan pekerjaan ataupun diberi tugas untuk membuat laporan, nggak mau, itu kan banyak ya yang berhenti di tengah gitu. Ada nggak sih Pak Pri? Pasti ada. Oh pasti ada ya. Tapi kan nggak ada di tempatnya Pak Pri. Pasti ada. Tentu ya kita sikapi dengan bijak juga. Kita kan nggak bisa melihat seseorang itu istilahnya kalau dalam agama makomnya itu, makomnya itu kan pasti beda-beda. Nggak bisa misalnya makomnya dia tuh di kelas SD kita samakan dengan SMA, ya sudah kita ngomong begini gitu ya. Akhirnya termotivasi untuk wis tak garape. Tak garape gitu. Kalau nggak seperti itu ya sulit. Lah, kalau lihat pengorbanan saya sendiri kadang terharu juga. Lihat pengorbanan teman-teman pengurus. Tentu saya sendiri nggak bisa berjalan kalau tanpa ada teman-teman yang lain. Pasti tidak mungkin bisa. Teman-teman lain punya semangat yang sama. Bahkan insentif yang hak mereka pun, insentif hak mereka diberikan di kas untuk operasional selantang itu, sampai seperti itu. Hebat-hebat ya, ini benar-benar ya kader-kader di Kota Madiun ini memang pekerja untuk ke surga ya Pak Pri ya. Nggak cuma menuntut haknya atau uangnya seberapa sih, pasti kan juga nggak banyak gitu ya Pak Pri, tapi juga membutuhkan pengorbanan tadi, meninggalkan mungkin keluarganya, kemudian tadi anaknya yang ada di rumah gitu. Nah inilah kenapa sih pemberdayaan masyarakat itu juga sangat penting gitu ya Pak Pri ya. Mungkin terakhir Pak Pri, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke para motivator-motivator di luar sana
supaya menjadikan Kampung KB ini sebesar punyanya Pak Pri? Yes. Sebenarnya tidak besar juga. Juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur loh Pak Pri. Di Kota Madiun satu-satunya loh ini. Ya harapnya sama. Jadi kalau saya sampaikan mungkin dari teman-teman yang penggiat Kampung KB istilahnya. Jadi semua kita itu kan seperti praktisi Kampung KB yang mempraktekkan praktisi yang nggak cuma dosen aja nih praktisi, tapi Kampung KB juga ada praktisi ya. Jadi ada yang mempraktekkan gitu. Jadi sesuatu yang praktek itu hanya teori kan. Iya, betul. Kita yang mempraktekkan, yang tahu seluk-beluknya, suka dukanya dan lain sebagainya. Nah, yang pesan saya memang satu ini, yang penting memang kita sendiri yang leadernya itu memang harus dalam artian ya tahan banting dulu. Memang dari beberapa teman mengatakan kendalanya seperti ini Pak, ini. Ya memang harus tahan banting dulu, baru kita cari teman-teman yang satu frekuensi untuk satu tujuan. Nah harapannya nanti ke depan kalau kita sudah kompak dan lain sebagainya, pemberdayaan itu pasti insya Allah akan muncul. Seperti ide-ide tadi yang saya sampaikan itu ide dari teman-teman yang di bawah, dari pengurus-pengurus, Pak bikin ini, dari pengurus. Nah kalau sesuatu yang baik ya pasti akan kita lakukan. Nah insya Allah nanti dengan Kampung KB yang ada, kita bekerja sama-sama. Tentunya itu kan merubah mindset orang tentang pemberdayaan keluarga, kualitas keluarga itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang harus proses, baik itu lewat pautan BKB, BKR, BKL, BPK dan lain sebagainya, lewat proses. Nah tentunya nanti outputnya itu kan tidak bisa kita nikmati sekarang, pasti nanti belakangan. Ketika dalam satu keluarga punya menjadi keluarga yang terencana istilahnya dalam BKKBN, berencana itu keren gitu ya. Berarti tujuan Kampung KB insya Allah berhasil ya. Iya. Oke, tadi sudah disampaikan sama Pak Pri nih, panjang kali lebar kali tinggi ya, bahwa kita itu kalau bekerja memang harus ikhlas gitu ya Pak Pri ya. Dan jangan menuntut haknya aja, tapi juga berbagi bersama gitu ya Pak Pri ya. Tadi poin pentingnya itu sama Pak Pri harus ikhlas. Kemudian tadi apa Pak Pri? Dalilnya tadi Pak Pri, saya kok nggak ingat ya Pak Pri ya. Saya sering sampaikan pada teman tentang fastabiqul khairat itu dalam ayat Al-Quran bahwasanya berlomba-lomba di dalam kebaikan itu menjadi kunci. Kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaat untuk manusia yang lain. Kuncinya sebenarnya seperti ya, itulah tadi ya. Tapi nggak inget ya hadisnya. Tapi saya ingat ya bahwa kebaikan itu memang mengikuti kita kemanapun kita pergi ya. Tapi efeknya nggak hanya ke kita, tapi nanti ke keluarga kita yang lain juga gitu ya Pak Pri. Aduh, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, tapi waktulah yang membatasi kita ya Pak Pri. Mungkin nanti lain waktu bisa mampir ke sini lagi, bisa main-main ke podcast Kawan Diska lagi. Jangan kapok ya Pak Pri ya. Insya Allah enggak. Waduh, insya Allah enggak, berarti ada iya-nya dong ini ya. Oke Pak Pri, mungkin bisa disampaikan lagi ada podcastnya atau YouTube-nya tadi yang untuk Cavendish atau Instagramnya Cavendish. Kalau untuk sementara di YouTube kita, karena pada waktu itu kan itu selantang itu sesuatu yang baru. Maksud saya pada waktu saya sampaikan teman-teman, minimal apa yang kita lakukan bisa menjadi literasi bagi pengelola selantang yang lain gitu loh. Maksudnya menjadi referensi. Makanya di situ lengkap saya kasih deskripsi setiap kegiatan. Jadi misalnya seperti ini. Sehingga nanti pembelajarannya ketika orang mau mendirikan selantang kan sudah tahu nanti saya akan seperti ini seperti itu. Nah kalau untuk channelnya itu di Cavendish Official. Cavendish K-A-P-E-N-D-I-S itu kan nama kampung Cavendish. Padahal itu adalah akronim loh. Akronimnya apa nih Pak Brini? Kawasan Permukiman Damai Indah Sejahtera. Nah itu menjadi visi yang sesuatu yang harus yang pengen kita capai lah di situ. Yaitu kita ingin kawasan kita itu menjadi kawasan yang damai masyarakatnya, indah lingkungannya, sejahtera keluarganya. Bagaimana cita-cita dari BKKBN itu, keluarga yang sejahtera itu.
yang berkualitas tadi ya Pak Pri. Waduh, oke, tadi ya sudah disampaikan Pak Pri bahwa untuk mengetahui apa itu selantang ya, penasaran sama selantang, silahkan ke YouTube-nya Kapendis Official ya. Di situ lengkap kegiatan-kegiatan selantang itu seperti apa. Kenapa kok sampai antri-antri ya, sampai lansianya tuh mau antri loh sekolah itu. Saya jadi pengen loh Pak Pri kalau ada rekreasinya gini ya kan. Oke, terima kasih Pak Pri, semoga sehat selalu. Amin, dan jangan lupa untuk follow IG-nya Promkes Kota Madiun dan subscribe-nya YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.